Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau update anggur banana. Seperti apa perkembangannya di tanggal 8 November tahun 2020. Seperti apa? Kalau kemarin mungkin kawan-kawan udah melihat yang bunga-bunganya. Sekarang kita melihat perkembangan setelah 3 mingguan lah, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu. Kita lihat ya, kita taruh dulu tangganya. Plak. Tanjak, 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 up, sabar. Kita cari posisi enak dulu. Kalau jatuh nanti kita jadi telur dadar. Seperti apa? Ini bunga yang kemarin. Ya, masih bunga yang kemarin udah jadi seperti ini. Ini yang sudah saya jarangkan di tahap awal, tahap pertama. Dan ini belum saya jarangkan. Nah, fase penjarangan di tahap pertama. Fase penjarangan di tahap pertama itu seperti ini. Nanti kita akan bahas bagaimana penjarangannya ya. Nah, untuk buah yang pas pertama itu seperti ini. Ada suara pompa ternyata guys. Seperti ini. Mantap ya. Alhamdulillah. Semoga bisa jadi lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Oke, kita lanjut nanti setelah si Babeh kelar ngisi pompa, karena suara pompanya agak berisik ya. Nah, kita stop dulu, ntar kita lanjut. Stop. Oke, my bokap udah selesai, pompanya udah nggak hidup lagi, nggak berisik lagi. Kita lanjut ke si banananya. Kita mau ngapain ya? Oke, kita pamer-pamer dulu kali ya. Wah, bunga-bunga banananya tadi belum cukup kayaknya pamernya. Oke, di belakang saya ini full buah banana semua. Ini yang kemarin masih bunga-bunga, alhamdulillah udah jadi seperti ini. Ini belum penjarangan ya, ini masih mau dijarangin. Nanti akan saya kasih tahu penjarangan pertamanya seperti apa. Oke. Mungkin untuk penjarangan pertama itu saya akan memberitahu hanya seperti ini. Nah, ini belum ada penjarangan. Kalau misalkan nanti udah dijarangkan, jarangan pertama itu kita membuang beri-beri yang kecil, beri-beri yang mati, nggak terisi nutrisi, atau disebut dead berry gitu kan. Nah, kalau udah kayak begitu, ntar kita ada penjarangan yang kedua gitu. Penjarangan yang kedua seperti ini. Kita pakai kamera belakang aja. Oke, sebelum ke penjarangan, saya mau ngasih tahu info lumayan penting juga ya. Harga gunting untuk penjarangan seperti ini tuh sangat mahal gitu ya. Nah, makanya saya nggak beli yang harga yang sangat mahal itu, yang stainless. Saya beli gunting untuk menggunting seng apa kain seperti ini. Harga cuma 15.000 dan saya edit. Nah, saya edit itu seperti ini. Nah, ini saya gerinda. Nah, jadi tipis seperti ini. Kenapa harus panjang dan tipis seperti ini? Karena untuk menjangkau daerah-daerah yang paling dalam gitu. Kalau misalkan ini nggak tipis, susah masuknya, ntar berinya pada luka. Nah, saya bikin kayak begini, saya tumpulin ya, sebelah sini harus ditumpulin, jangan bikin tajam, ntar berinya pada luka. Nah, yang cukup tajam yang ada di dalamnya saja, seperti itu. Nah, kalau udah tinggal itu, beri bisa masuk. Nah, bisa masuk, buka, masuk, perintil seperti itu. Oke, kita langsung aja ke si banana yang ada di sana. Check it out. Oke, kalau tadi yang penjarangan pertama saya sudah kasih tahu bahwasanya yang beri-beri yang kecil ini nih harus dibuang ya. Tinggal kita menyisakan yang beri-beri akan terisi sama si nutrisi dari pohon. Nah, untuk penjarangan yang kedua seperti apa? Oke, ini hanya contoh ya. Nah, seperti ini. Saya akan zoom dulu biar pas. Nah, dari beri yang ini itu kan ada 3 tuh ya. Nah, ini saling berdempetan. Nantinya kalau misalkan nanti besar, tentunya dia akan berdesak-desakan. Kita harus pilih. Nah, ada yang kanan, ada yang kiri gitu kan. Nah, saya akan buang walaupun ini besar, tapi yang di tengah. Kenapa? Supaya yang ini dan ini punya jarak gitu ya. Jadi saya nggak melihat berinya ya. Di sini saya melihat tangkainya. Jadi tangkainya itu harus ada jarak gitu ya. Nah, ini jadi ini saya tetap sini saya buang. Nah, karena saya hanya menggunakan satu kamera, susah juga untuk memainkan gunting. Nah, seperti ini, buang, jangan ragu. Nah, jadi harus ada jarak. Semuanya seperti itu. Misalkan ada 3, kita buang yang tengah. Misalkan ada 3, kita buang yang tengah. Walaupun itu besar sekalipun ya. Kalau misalkan memang dia mengganggu nantinya, masa kita mau buang dua-duanya? Mending kita buang yang tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nih, lihat di pangkal bawah dari buahnya ini, lihat.
rapet banget kan. Nah ini kita jarangin yang tengah, walaupun yang tengah itu besar, nantinya justru yang tengah ini yang bisa membuat si beri ini pecah. Nah ini versi saya ya, karena saya udah eksperimenin cara penjarangan seperti ini. Susah pakai tangan kiri, susah pakai tangan kanan. Nah, kita potong. Oke, lepas. Nah kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Tuh ini aja kemarin ini ya, ini akan terjadi seperti kurus sekali, dikit sekali berinya. Tapi nanti jadinya kalau udah gede seperti ini, rapet gitu. Jadi jangan sayang-sayang kalau penjarangan. Nah kalau ini udah jarang nih, biarin efek GA3. Itu udah jarang juga. Tetap kita rapihin juga, kita sortir juga gitu. Untuk semuanya juga seperti ini. Oke, tuh, itu buah semua guys. Oke, kalau itu udah ada penjarangan pertama dan penjarangan yang kedua. Ada penjarangan yang ketiga. Ketika dia itu sudah yang namanya hijaunya itu gede gitu ya, dia berdesak-desakan lagi gitu. Nah hijau menuju ke Veracean itu biasanya kita ambil contoh di anggur manicure pincer ya, misalkan seperti ini. Yang mana yang tadinya ini kecil, nah begitu Veracean dia akan ngebesar lagi gitu kan. Caranya gimana ngeceknya? Seperti ini, digoyang-goyangin seperti ini. Kalau misalkan dia sesek banget, harus ada yang dijarangin. Kita jarangin lagi, kita pelintir, kita bisa buat masak, kita bisa bikin sambal karena asam juga kan, masih hijau kan. Nah seperti itu. Ini black light guys. Nah, seperti ini ya. Misalkan digoyang-goyangin seperti ini, dia nggak ada gerakan sama sekali. Ini masih bisa gerak ya. Tuh masih ada pergerakan, dia jarak untuk membesarkan masih ada gitu. Kalau misalkan udah sama sekali nggak bisa digerakin, wajib penjarangan. Karena takut apa? Takut pecah. Ini masih bisa gerak nih, masih bisa gerak. Ini soalnya udah saya jarangin, tadinya rapet banget juga. Ini udah saya jarangin. Oke, seperti itu. Kita balik lagi ke banana. Ini hanya contoh aja ya, itu untuk penjarangan yang ketiga. Untuk penjarangan yang keempat, itu ada lagi. Kalau misalkan nanti udah mateng nih penjarangan nih. Kenapa kalau udah mateng harus ada penjarangan? Ya wajib lah. Kalau nggak ada penjarangan gimana kita nyicip? Nah, seperti itu. Penjarangan yang keempat, kita penjarangan icip-icip buah gitu. Ini udah saya jarangin, udah nggak ada dead berry-nya, cantik banget seperti ini. Lihat terarah semua, lihat ada jarak semua di sini. Kalau misalkan memang nggak ada yang berhimpitan lagi, walaupun udah seperti ini, terkadang ada juga yang sudah ketinggalan gitu ya. Kita perintilin aja, kita buang gitu. Nih di tengah rapet ini, di tengah rapet kita lihat. Nanti terus kita jarangin lagi seperti itu. Oke, karena saya hanya single kamera atau saya ingin kamera sendiri. Karena saya tuh megang kamera sendiri, jadi susah kalau ingin mempraktekin penjarangan yang pakai tangan itu susah. Kalau kata saya sih nggak usah dipraktekin, saya cukup kasih teorinya aja, saya kasih masukannya aja yang bermanfaat, yang nantinya juga akan kalian pakai. Karena insya Allah apa yang saya katakan itu udah termasuk, udah saya olah dulu di pikiran saya, di logika saya, memang seperti itu nantinya. Belum dijarangin, rapat seperti ini. Ada juga nih yang baru mekar seperti ini. Ini udah waktunya pemupukan ya. Kalau udah seperti ini semua, udah beriset semua, waktunya pemupukan dengan KNO3. Kebetulan kemarin saya pakai Pak Tani, alhamdulillah berhasil juga ya untuk si Monte Cristo sama si si Jubil. Oke, itu udah berhasil juga. Nah, sekarang saya mau pakai produk lain bentuk daripada eksperimen itu sendiri. Kalau misalkan produk ini juga bagus, saya akan pakai terus. Karena apa? Murah juga, bagus juga. KNO3 mereknya Cap Tawon gitu. Nah, saya udah nggak takut karena nyebutin merek. Nggak apa-apa, bagi-bagi rezeki sama sih yang punya toko, yang punya pabrik juga, kali aja kena endorse ya, ngarep. Oke, KNO3 Cap Tani juga bagus. Pakai yang kayak ini, saya lagi eksperimen aja seperti apa kelanjutannya, ntar kita lihat buahnya aja. Kalau kemarin pakai Cap Pak Tani ini untuk pengisian berry, ini juga bagus, buahnya juga manis, mantap. Berarti saya ya gitu, jangan mentang-mentang pakai satu produk udah bagus gitu aja dipakai terus gitu, enggak. Kalau saya pengen
eksperimen gitu. Saya akan mencari yang terbaik daripada itu. Kalau untuk kawan-kawan yang nggak mau pusing, cuma sekedar hobi aja, bisa ditiru. Mungkin pakai KN03, mungkin juga pakai Pak Tani KN03 PN Pril ya. Oke, lanjut. Sebenarnya mantep banget ini banana ini. Lihat, kemarin itu batangnya itu nggak sejempol saya gitu ya. Sekarang udah ngelebihin jempol saya. Blacklight, kita pakai kamera belakangnya. Oke, ini jempol saya. Blacklight lagi. Terangin dulu. Oke, sip, udah terang. Salam kuku hitam. Nah, ini batang banananya. Ini yang bawa buah banyak ya. Ya, tuh ya. Makin lama makin membesar karena ini belum pengisian nutrisi secara maksimal di buahnya gitu kan. Ini karena kita hasil break terus, dia ngegedein batang juga. Nah, ini kalau udah lagi buah seperti ini, kita kan sudah menghentikan yang namanya hasil break. Nah, batang ini dihitung sekitar 15 daun, ujungnya dipotes, selalu hasil break lagi. Kenapa? Nah, kalau misalkan nggak dipotes seperti ini, daunnya udah banyak, nanti nutrisinya larinya cuma ke vegetatif aja, nggak pengisian buah. Supaya buahnya gede juga, kita harus melakukan yang namanya hasil break pasca setelah berbunga gitu. Nah, kalau udah pasca setelah berbunga, kita hasil break dihentikan di 15 daun untuk banana ya. Seperti itu, baru buahnya bisa gede-gede. Sekian gitu aja. Syuting kalau pakai kamera sendiri, bawa HP sendiri, ngevloginnya agak capek juga, sampai keringetan. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu untuk kalian semua, berbagi pengalaman, sedikit pamer. Ya, itulah yang saya lakukan. Jangan lupa membesarkan batang dulu, baru kita bisa melakukan pembuahan. Pengen pembuahannya maksimal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Saya Mas Mudirja, owner Tangga Grab. Assalamualaikum, undur diri.